semua, malam ini kita tadarus Al-Quran Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Malam ini dimulai lebih cepat, ada karaoke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة
innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina
Pak Ketua sedang sakit, kita doakan Allah menganugerahkan kesembuhan. Walaupun kepada siapapun saudara kita, kawan kita, siapapun Allah anugerahkan kesembuhan. Allahumma rabbana astaghfiril ba'sa Ishfi anta syafi la shifa illa shifauka Shifaan la yughadiru saqama. Semua hajat kita yang hadir zahir dan batin yang ada di hati masing-masing Allah kabulkan. Ya haulillah wa quwwatillah wa qudratil akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin Jamal Hidayah rahimakumullah, al-hikam rahimakumullah. Malam ini kajian Tahsinul Quran. Kajian kita tajwid halaman 6. Mangga yang bawa buku di bawah kitabnya. Bagus, punya gak kitabnya? Gak punya ya? Minggu yang lalu kita membahas mengenai makharijul huruf, terutama makhraj khaisyum. Kita ulang kembali khaisyum itu apa? Karena terkadang kita mah banyak lupanya. Banyak lupanya dari banyak ingat. Kurang kedengaran ini? Ke belakang kedengaran enggak? Kedengaran ya? Khaisyum ronggahiddu. Makhraj khaisyum adalah setiap huruf gunnah. Jumlahnya ada berapa huruf gunnah? Ada 4. Di mana huruf gunnah maka makhrajnya dari rongga hidung dibaca huruf ng alias eng. Itu pelajaran minggu yang lalu. Ketika kita bertemu nun mati, bertemu mim yang bertasdid, nun yang bertasdid, dibaca gunnah, maka gunnah itu makhrajnya dari khaisyum. Ingat, gunnah itu makhrajnya atau keluar suaranya dari rongga hidung. Yang kita sudah hafal surah An-Nas, ngarah mudah. Qul a'udzu birabbin nas. Yang jadi contoh nun tasdid birabbin nas itu digunakan tahan 2 harokat, bunyi dengung dari hidung, jangan dari mulut. Contoh yang dari mulut bagaimana? Qul a'udzu birabbin nas, enggak ada dengungnya. Kalau khaisyum ada dengungnya. Qul a'udzu birabbin nas, tahan 2 harokat. Ya, ini mengulas minggu yang lalu. Malam ini al-halqu halaman 10. Dari 5 tempat makharijul huruf, ya, ada al-halq. Kan yang pertama kemarin al-jawf, yang kedua khaisyum, yang ketiga al-halq. Yang pertama al-jawf, apa jawf? Rongga mulut. Khaisyum apa khaisyum? Rongga hidung. Nah, malam ini ketiga al-halq, tenggorokan. Mana tenggorokan teh mana? Coba pade, tak eta. Tak eta tenggorokan teh. Bahasa Sunda nama naon atuh? Tikoro, pelak-pelakan. Tikoro, enggerong. Nah, ternyata pamenang di tenggorokan ini ada 3 tempat, 3 tahapan. Aduh, halaman 10 ya. Ada pangkal tenggorokan, mana aku dibukakan ya. Pangkal tenggorokan di sini namanya aqsal halqi.
Hurufnya ngan dua, A dan H. Ini aksol hal. Naik ke tengah orduan namanya wastul halki. Hurufnya dua, Ain dan H. Tuh. Pada ini biasa tengah situ. Aduh. Yang paling atas, tenggorokan atas disebutnya adnal halki, dua hurufnya ghin dan kho. Mata di dia tadi luhur, ghin dan kho. Jadi kho teh kudu semu ada riaknya, semu ada rehaknya. Oh, rehaknya mah. Dan tengarah ketemu mana? Kamu ngarah kumaha? Geuleuh teu? Khairun kho makhrajna di adnal halki. Siga ngareuhat padahal tidak ngareuhat. Ghin ghairil maghdhin itu di atas tenggorokan adnal halki. Jadi huruf halak jumlahnya ada berapa? 6. Makhraj halak jumlahnya ada 6. Segini mah 5. 6 ya. Alias huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Ya. Yang 6 dibagi 3 tempat. Ada adnal halki atas tenggorokan gin jeung ho, ya. Pertengahannya ain jeung ha. Pangkal tenggorokan atau aksol halki a jeung ha. Palulah katalah itu genep. Katalah insyaallah. Huruf izhar gampang. Huruf halak itu huruf izhar. Wilujeng sumping Pak Budi. Ini terlambat perlu distrap tidak? Ya. Jadi kembali, alhamdulillah. Makhraj halak, makhraj tenggorokan hurufnya ada 6. Yang 6 kebagi 2, pangkal tenggorokan a dan h, tengah tenggorokan a dan h, adnal halki atas tenggorokan gin dan kho. Gitu. Lihat tidak ini ngaji teh. Sekarang harus lagi. Gak apa-apa lah. Sabar dulu. Ngopinya nanti di belakang. Pameran sih kopinya? Ada kopi tenang. Ya. Pak Hadi udah duluan kopinya teh curang. Ya. Pak Agung mah duluan kopinya, curang juga ini. Pak Agus kasih kopi enggak? Belum. Nanti ya. Sekarang buka halaman 11. Halaman 11 mengenai penjelasan huruf A. A, I, U. A, I, U. A, I, U ini makhrajnya di al-halak. Ya, tempat keluar A di al-halak, yaitu pangkal tenggorokan yang disebut dengan aksol halak. A beda jeung A. Lamun A dipangkal, A naik saeutik. Gitu Pak Didin. Bingung tuh Pak Didin, ieu mah hese ngaji teh. Dikrong-krong gitu Pak Didin. Ya Allah. Enggak apa-apa lah, nu penting berkah we nya. Masalah bisa mah nomor 1 ya Pak Budi. Masalah bisa mah nomor 1. Tuh. A jeung A beda ya. A pangkal tenggorokan. A naik sedikit ke atas, yaitu wastul halki, tengah tenggorokan. Itu teorinya, tinggal dipraktekkan, kumaha praktek. Sekarang kita praktek A, I, U ya. Makhraj hamzah atau makhraj alif. Hamzah ya alif kene, tak kene alias. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah pangkal tenggorokan.
kita coba belajar ya. A, mama. A. I. U. A'udzu. 1, 2, 3. A'udzu. Bedakan alif dan ain, jangan sama. A mah dipangkar, ain naik sedikit. Ulah jadi pabelin. A'udzu. Coba. A'udzu. Masih ada a'udzu. Masih ada kedengaran udah hese, bener ya. Ketika orang yang memisahkan bunyi alif dan bunyi ain itu sok jadi gabung. Sok jadi gabung. Mantap, perlu banyak praktek. Bukan kalau itu jadi khaisum. Udah salah lagi. Ain ketika ditarik ke hidung jadi khaisum. Sementara ain ya ketika bunyinya huruf dhamma bukan khaisum tapi jauh dari mulut. Bukan a'udzu itu khaisum, itu mah khaisum rongga hidung ya. Tapi beda enggak? Kedengaran enggak? A'udzu dengan a'udzu. Payopik tipis bedanya. Mana nu bener cek salama bener dua nama gitu. Belum bisa membedakan antara a'udzu dengan a'udzu. Beda tuh. Saya nggak bedakan. Beda. Yang satu a'udzu yang salah keluar dari faizu, yang benar a'udzu keluar dari al-jauh. Saya kita ketua Al-Hikam. Masya Allah. Ba, bi, bu, mangga. Ba, bi, bu. Ba, a, bi, i, bu, u. Ba, a, bi, i, bu, u. Contohnya di sini tas, alu, mangga. Tas, alu. Labi, sa. Labi, sa. Suila. Suila. Syi'tu. La raufun yu'zana. Yang jadi pembahasan yaitu ketika hamzah diberi harokat sukun oleh huruf sebelumnya maka dibacanya seolah-olah ditahan ya. Jadi ketika huruf ba misalkan ba di depannya ada hamzah mati maka ditahan ba. Ya mah ba kan tapi ba. Nah ini makhraj huruf makhraj hamzah ya atau makhraj alif. Keluarnya dari pangkal tenggorokan ya. Harus beda dengan ain. Yang ain mah keluarnya dari tengah tenggorokan. Cara membedakannya adalah kita perlu praktek. Teori pengumpul mudah tinggal dibaca bukunya aja tinggal macam. Sok kurang praktek a'udzu billahi namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak Harun paham? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar tapi belum tentu ya. Belajar masih belajar. Jadi nggak harus jangan terlalu apa namanya berlebihan juga ya. Sampai tadi biasa aja. Nanti juga bisa lah ya kalau sudah lancar bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelah kanan
sini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masukkan 2. Semuanya ya, udah pada bisa semuanya ya. Ini sudah. Yang belakang dan 2 lah nggak apa-apa. Yang belakang dan 2. Jadi gitu hadirin jamaah hidayah ya, dalam bacaan Quran ada ilmunya. Ilmu cara baca Quran namanya ilmu tajwid alias ilmu tahsin ya. Belajar pelan-pelan memperbaiki bacaan Quran ya. Bisi urang dalam membaca Al-Quran bisi salah bunyi, salah makhraj. Khawatir berbeda arti ya. Khawatir berbeda arti. Satu huruf yang dibacanya beda bisa menjadi beda arti. Alif dan ain bisa menjadi beda arti ya. Rabbil alamin dengan ain itu Allah yang mengurus alam semesta ya. Tapi kalau Rabbil alamin ya diganti dengan alif udah lain lagi maknanya, jauh ya, bukan alam semesta lagi. Alam kalau alamin alam semesta. Kalau alam pakai alif artinya apa? Sakit. Jauh nggak antara alam semesta dengan sakit ya. Alhamdulillah ya, pakai hak huruf halak tengah tenggorokan. Segala puji pakai kupadidin diganti ku ha besar. Alhamdulillah baca nate berubah arti ya, kerusakan. Jauh kan? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ketika diganti alhamdulillah, segala kerusakan bagi Allah. Aduh, pajauh-jauh rumah, pajauh rumah beda artinya. Tetap kita belajar membedakan mana a, mana a, ya, mana ha, mana ha, beda. Karena itu ternyata bisa membedain arti, bisa membedakan arti. Ya. Itulah materi tahsin malam ini mengenai makhraj al-halak tenggorokan. Insyaallah minggu yang lalu sing saya sadayananya kita lanjutkan dengan makhraj masih al-halak ya, masih al-halak. Karena kalau ditelan semua al-halak malam ini ngapain? Al-halak semua ngapain malam ini? Olap tuh lagi ngomong. Jadi malam ini al-halaknya baru satu huruf yaitu a. Minggu depan H dan lain-lainnya. Insya Allah sing sarehat sing dalam. Pengajian malam ini sampai 8:30. Setelah itu dilanjutkan dengan kopi ya. Ada. Alhamdulillah. Al-Hikam. Al-Hikam ternyata kita. Pikir aja. Materi ketiga fikih. Ini referensinya namanya Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq. Jamaah Al-Hikam ikutin aja ya. Lanjutin. Minggu yang lalu kita membahas mengenai zakat perdagangan, zakatut tijarah. Malam ini kita membahas zakatuz zuru wasimah, zakat pertanian dan buah-buah. Ada tidak petani di kita? Ada, abdi petani. Ya. Abdi petani. Di kampung tapi kalau di kota pedagang. Zakat zuru wasimat,
zakat pertanian walaupun kita bukan petani tapi ilmu mah insya Allah tidak ya. Bisa suatu ketika orang punya dulur jadi petani atau suatu ketika orang suatu ketika jadi petani harus apa zakat orang jadi tani teh kumaha. Zakat tuzuru wasimar diatur dalam ilmu fikih. Wujubuha dalil kewajiban zakat. Pak Hadi di Cianjur masih melaksanakan parete masih kan? Oh masih. Mata Pak Hadi mah pengelobaan zakat, tina pertanian di Jakarta, tina perdagangan bayarna, Jakarta banyak. Ya. Dalilnya mana tani kudu di Jakarta? Yaitu Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa mimma akhrajna lakum minal ardi yang keluar dari perut bumi ke naon atuh keluar teh tanaman. Cing ada tanaman teh taneuh teh gaduh saha aslina. Gaduh urang gaduh Allah taneuh teh. Karena itu tanah tumbitul ardu maka yang tumbuh dari tanah Allah itulah diatur ya. Diatur itu ada hak orang lain. Tah di zaman Rasul dia sami. Waqad kanat az-zakat ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukhadhu minal hintah was-sa'ir wat-tamar waz-zabib. Di zaman Rasul ya, di zakatan pertanian. Ngan pertanian teh aya dua rupa, hiji makanan pokok, luka dua makanan lain pokok. Ya. Tahap awal udah pikir klasik anu kena zakat makanan pokok. Tapi fatwa ulama usriyah akhir zaman sekarang mah makanan yang bukan pokok pun tetap diwajibin zakat asal sesuai ya takarannya dengan makanan pokok. Di Saudi Arab makanan pokoknya hintoh. Naon hintoh teh? Gandum. Nu kumaha gandum di bagudi apa teh? Apa? Siga jago gitu. Siga parek, siga padi gandum. Kayak padi gandum Arab Saudi ya. Itu makanan pokoknya gandum. Ari urang naon? Di urang mah beas alias kejo. Sehingga pas sugeng mah pagi-pagi kesadang bala-bala jeung leupeut 10 can makan cenah. Nah, cara kejo. Naon sabab can makan? Can di kejoan can nasi. Padahal leupeutna naon? Di urang mah kebiasaannya beras itu makanan pokok sehingga ketika belum makan nasi belum sarapan yang padahal geus makan bubur itu piring. Jadi satu yang wajib dizakatin itu adalah pertanian pokok, makanan pokok. Kalau di Sunda ini makanan pokoknya adalah padi beras. Kalau di Riau itu makan pokoknya lain lagi. Ubi, sagu, toh, ya. Apapun makanannya, ya itu kena wajib, bukan dari pajak, zakat maksudnya. Ngomongin pajak, ya Allah ya ini. Jadi qad kanat az-zakat ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuqadu min lahita wasyair wa tamar wa zabib. Tamar kurma dizakatkan. Wa zabib daun anggur. Isyarat anggur kan bukan makanan pokok, tetap kena zakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang yang wajib dizakatannya adalah tanaman pokok dan luar pokok. Ya. Al-asnaf allati lam takun tukhaz minha wa lam takun tukhaz az-zakat min al-khudrawat. Nah ini lagi menceritakan pendapat ulama yang awalnya memang
sayur-sayuran mah tidak dizakatan. Di antaranya saha Ra'a al-Hasan Basri was-Sauri annahu la zakata illa fil mansus yani. Jadi awal mah cek Imam Basri mah ari sayur mah tidak dizakatan. Ini lagi menceritakannya. Berbeda Ra'a Abi Hanifah annahu az-zakat wajib. Cek Abu Hanifah mah wajib tetap. Ari engkol eta tanaman pokok sanes. Sanes. Tapi Pak Hadi punya 5 hektar. Bisa melebihi padi. Itu maksudnya. Jadi ketika walaupun tanaman sayur mayur itu bukan makanan pokok, tapi ketika di tanaman yang betul-betul tanaman yang serius, ya, yang serius ini, bukan sekedar ada melak engkol sama metre mengukur tilu lobang, bukan. Ini yang diseriuskan. Ditanami, wah lokasinya hektaran dan lain sebagainya. Sehingga di abdi baheula melak suuk, pan di abdi mah suuk. Suuk teh berubah nama ke Bandung jadi kacang. Di abdi mah lain kacang suuk. Nah, dulu ketika abdi kecil, Pak Ahmad suka melak suuk. Tadi nanti di tutua, jadi asal. Pertama digarpu heula, geus digarpu teh dipaculan heula, geus dipacu di tempo. Apa? Asok kan ngambilkeun makanan hungkul. Tinggalikeun gawe batur. Tanaman suku ya. Dulu ketika membantu orang tua gitu. Nah, suku ketika ditanamnya serius ya, 1 hektar, 2 hektar sampai bisa mengalahkan padi, kena aja. Rawa Abu Hanifah Sami mazhab Abi Yusuf wa Muhammad anna zakat wajibatun fil kharij minal ardi. Apapun yang keluar dari bumi, saud Imam Abi Yusuf. Nah, ini jumhur ulama akhirnya memutuskan, walaupun ada 1 ulama yang mengatakan tidak berzakatan, tapi ada 5 di antara mazhab Malik jeung mazhab Syafi'i ila wujubi zakat fi kulli syai'in tukhrijul ardh. Apapun yang keluar, mau suuk, mau ini, dengan catatan binisbat, dengan nisbat harus sama dengan hasil dari makanan pokok yang tadi beras. Kalau begitu kapan atuh berzakatnya? Kalau kemarin zakat tijarah, zakatnya setahun sekali haul. Nah, kalau pertanian mah tidak setahun sekali. Jadi nisab zakat juru wasimar, zakat pertanian jeung sayur mayur dan buah-buahan dizakatannya ketika setiap kali panen. Ya. Setiap kali panen maka itu wajib dizakatkan. Ya. Berapa zakatnya? Dalam teks hadis tidak dikenal kilo. Di teks hadis mah kenalna an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma duna khamsatu awsik min tamrin wala habbin sadaqah. Jadi bahasana 5 awsok. 5 awsok. Jadi kedah dicari lagi 1 awsok teh berapa? Ya. 1 awsok teh berapa sok? Ternyata di fikih zakat dinisbatkan 1 awsok itu 60 sok. 1 sok itu 130, sekian. 130, sekian kali 5 kurang lebih 625 kilogram padilin. Jadi lamun padilin tani gaduh pare di sawah, ketika dipanen ditimbang geus rada garing teh. Ditimbang, begitu ditimbang teh 600 minimal 600 kilo, setengah ton, sedikit setengah ton mah. Jadi minimal kurang menghasilkan Pak Agus di kampung tani hasil pare ke panen teh aya 600 kilo. Begitu dikira teh Pak Agus ada 3000 kilo. Jadi apalagi 3000 kilo 3 ton.
abdi ge baheula lamun panen teh minimal 1 ton kenging. Kadang 2 ton baru. Kada tani baheula Seberapa hektar? ya ada we lah lumayan. Minimal 625 kilo di situ orang kena wajib Ya. zakat. Kaluarkeun zakatna berapa? Zakatna tadi dijelaskan dina hadis insukia lamun eta si mana teks hadis teh? Ada teks hadisnya jelas ya. Insukia lamun eta fi masaqatis sama lamun eta tanaman pare sawah ladang teh eta mah da cairannya insukia minas sama fa huwa al-usru. Jadi lamun si sawah urang tada hujan teh berarti hujanna ti Allah ya. Jadi tidak membutuhkan biaya kembali. Wa hadza al-usru. Berarti simbol dari pengeluaran biaya. Ya. Wa hadza am kalau tidak diairi dengan air langit mah setengah dari al-usru. Berarti kalau tadi 10%, kalau pertanian kurang membutuhkan biaya air, irigasi, can pupuk dan lain sebagainya, itu 5%. Coba padi dihitung 625 kilo kali 5%, kudu sabaraha kilo urang? 65 kilo coba. Kalau warga 65 kilo jadi zakat. Ya, 20 kilo. Lama 5%. 5%. Berarti kan 30 kilo berat teh henteu nya. Henteu lah insyaallah. Kaluarkeun 30 kilo eta hasil padi urang jadi bersih, dituang ku istri sehat, dituang ku anak-anak sehat, dituang ku urang sehat. Pokoknya berkah we itu nya. Beureun ke eraeun kepada anu menang pendengar Jakarta gitu. Eraeun beureun ke molek ngadang zakat. Molek ngadang pada urang insyaallah ya. Sama ayeuna urang tani siga abdi tani suuk baheula atau tani sayur siapapunnya pan daerah pegunungan masuk anu naon tani sayur engkol, sayur palawija, sayur jagung dan lain sebagainya sok we di kilo sama ya. Di kilo karena urang mah dina mah teh kan loba keneh biayanya. Ada ini urang mah berarti jatuhna ka anu 5% karena urang beli ya. 3 bulan yang lalu ada melak jagung di Sukabumi, pun biang melak. Ditaruh mie modalnya berapa? Modalnya 4 juta Pak Budi. Tidak banyak untuk berapa meter lah gitu kan. 3 bulan panen, begitu panen selesai dihitung mie kening sabaraha tani jagung teh bisin jagung alhamdulillah menang 7.500.000 gitu. Modalnya 4 juta, hasilnya 7.500.000. Untung teh. Alhamdulillah we lah gitu ya. Alhamdulillah. Tah, lamun urang hasil tani model kitu tidak sesuai ayeuna aturan, tidak sesuai ini la zakata, tidak harus dizakatkan. Karena tidak mencapai, tidak sedikit apa? Sedikit. Ini bab zakatuz zuru wasi. Inti namanya kemungkinan besar da ayeuna mah banyak pengeluaran pupuk, pengeluaran kulit, pengeluaran dan sebagainya ya, jarang tanpa ada biaya, sekaligus jarang. Diniatan we minimal kurang 5% ya, nisful usri. Jadi aturna nisful usri 5% ya, syukur-syukur. Makanya ayeuna mah pan sudah mulai harus tahan pangannya. Makanya di urang mah kumaha geuning Pak, sawah teh dijadikeun perumahannya. Aduh. Ada urang mampu naon Pak Edi?
gitu kan. Ya, impor. Eta tapi alhamdulillah, adik taman Cileunyi yeun asal sawah lain. Sawah tuh bulan itu. Sawah. Ieu teh masih tak salah sawah. Tapi orang masih bisa makan tuh. Berarti orang disumbang tinu lain makannya tina sawah nu lain. Tina sawah anu lain di mana-mana, tapi di alhamdulillah di kampung masihnya. Di kampung masih kuat. Mata doakeun sing karuat, ketong ngajar wal sawah. Ya. Ketong ngajar wal sawah. Tapi katinggalna masih aya lah di dunya sawah teh nya. Doakeun sing kuat. Ya. Engke teh diolo di geranya. Diolo naon harganya 2 lipat. Ka Allah teh. Aduh. Nah ini kajian fikih malam ini mengenai zakat usul, zakat pertanian dan sayur-sayuran. Inti nama apapun menurutnya ya. Walaupun orang bukan petani sekarang, dulu orang kayak petani atau suatu ketika orang jadi petani ya minimal orang tahu. Ternyata zakat pertanian mah dibayar, ditunaikannya setiap kali panen. Abi marek hideung we ceuk Patri teh walaupun tidak mencapai target 600 kilo, menang-nangan 200 kilo tetep we dikaluarkeun itu lebih baik. Jatuhnya kepada sedekah. Ya, walaupun tidak mencapai gram atau kiloan 600 kilo ya, tapi baru mencapai misalkan hasilna ngan 200 kilo tapi kurang diniatan tetap dikaluarkeun itu afdol lebih utama. Walaupun ternyata mencapai nisab zakat kaluarkeun tetep we ngan meureunnan eta mah kumaha ilas urang we ngaluarkeun aya tadi mah 5%, ayeuna mah da sailasna bade 2%, 3%. Tak itu Patri saya Jamal Hidayah ya materi pengawasan kurang ya. Sing manfaat ilmuna naon sing nempel dina masyarakat. Sing nempel amin Allahumma amin sing nyerep dina hiji waktos urang tiasa ngaluarkeun zakat pertanian. Atuh nuhun alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa khairil maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari Narot Ustadz terkait zakat pertanian kan ada keterangan itu soal Al-Baqarah 127 walaupun yang keluar dari bumi 267. Nah itu kan tadi pertanyaan sesuai aja. Terus gimana kalau tambak ikan? Tambak ikan itu dimanfaatkannya ke pertanian atau ke perdagangan? Satu itu. Terus kedua, kalau misalkan tambang itu kan ada yang tambang pasir atau aya nama aya urugan, tanah urugan. Dan itu juga jenis-jenis tambang kita cuma tadi masuknya ke dalam jenis apa? Ada yang bisa ngejawab enggak? PR-keun we lah eta mah. Ini salah dulu jawabnya. Minggu depan ya? Ya. Minggu depan. Sebab itulah karena ada beberapa profesi yang tidak termaktub di kitab klasik. Ini kaitannya dengan fatwa al-usriyah. Zakat di kitab asalnya kan cuma 5. Satu emas perak,
perdagangan, pertanian, buah-buahan dan ternak. Tambang belum masuk. Mana masuknya? Tadi tambak ikan belum masuk. Apakah masuk kepada hewan kan nggak masuk hewan juga gitu kan? Hewan kan 40 nya lawan iya laut saya. Udah kan banyak. Kita bahas insya Allah minggu depan. Bagus kan? Ini kopinya rawat. Ini kopinya luar biasa. Jadi Ustaz, berkaitan dengan zakat pertanian aplikatif yang ada di kampung kami Ustaz. Dulu waktu kami kecil lahan itu lahan pertanian. Tani seperti tadi palawija. Jadi karena sawahnya itu sawah tak ada hujan, jadi kalau musim hujan ditanami padi, setelah padi itu nanti akan ditanami palawija. Setelah palawija nanti akan ada palawija lagi, baru kemudian kering, musim kering. Tidak ditanami itu saat selama 3 bulan itu tidak ditanami. Nah dulu pertanian seperti itu. Nah perkembangannya sekarang setelah saya mudik beberapa bulan yang lalu itu, jadi tokoh masyarakat menyampaikan, jadi lahan-lahan itu sudah tidak jadi lahan pertanian lagi karena tidak ada tenaganya, kemudian hitung-hitungannya itu banyak ruginya Ustaz, gitu. Akhirnya pada ditinggalkan dan itu beralih kepada ditanami tanaman-tanaman keras, tanaman singone gitu Ustaz. Nah perkembangan berikutnya setelah itu jadi menjadi kayak hutan gitu, jadi penuh dengan tanaman-tanaman keras. Kemudian muncul ini hama, terutama hama babutan yang merajalela, sehingga tidak bisa pertanian itu tidak bisa. Jadi sudah nggak lagi gitu. Jadi akhirnya jadi hutan. Nah hutan ini kan kayak tanaman keras itu kan waktunya lama. Untuk bisa dipanennya itu lama Ustaz. Iya, nah, 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Yang 5 tahun itu yang sengon ya. Kalau jati, kalau yang akasia, yang jati, yang kayu keras itu kan 2 tahun. 25. Ya, 25 tahun itu minimal. Nah, ini berkaitan dengan zakatnya tadi. Hitung-hitungannya apa seperti yang ini atau bagaimana ya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi tetap aja hitungannya karena kaitan dengan tumbuhnya dari langit ya, dari langit. Tumbuhnya dari bumi, kaitannya dinisbatkan dengan hitungan yang tadi. Bisa beratnya, bisa harganya. Jadi kalau tadi kan beratnya, bisa menihi. Tetap hitungannya 5%, tapi setelah kayunya dijual dan dibayarnya ketika panen kayu. Berarti saat kayunya ditebang. Kalau misalkan ditebang 5 tahun sekali, Jakarta nanti aja mesti tebang. Ngomong kayu matara disiram. Kagak disiram ya. 10 berarti. Ari kayu eta butuh biaya enggak? Tuh. Beli 10%. Awal doang, baru masih kecil doang. Ya. Mata cek Imam aya anu ngambil jalur tengahnya antara 5 dan 10 7,5%. Ada yang ngambil itu jalur tengah. Maksudnya ada biaya di awal, tapi tidak rutin biayanya kan gitu. Iya. Jadi gitu Pak Haji, tetap dikeluarkan. Ya kalau 10 keberatan kita ambil jalur tengah aja 7,5%-nya. Ditunaikannya pas di tebang. Karena di kilo mah berat gitu kan ya. Di kilo berat bisa menihiwe ambilnya. Harga kayu Pak Haji ketika sudah ditebang dijual misalkan dapat uang 50 juta. Wah, 50 juta berarti ambil 7,5%. Sengon per kubiknya kalau bagus itu 3 juta. 3 juta kali berapa mengenai? Satu truk itu sekitar 6 kubik. 6 kubik. 6 kali 3 kali 3 18 juta. Satu truk. 10 truknya. Jadi begini yang tanaman keras tadi itu misalnya apakah berusia 3 tahun ya 3 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun itu tuh bisa dijual gitu, dijual ya. Jadi jualnya itu batangan Ustaz, jadi tidak misalnya kami punya lahan gunung ya, lahannya itu per gunung gitu ya, itu ada bisa dijual per batang gitu, misalnya batang ini gitu beda-beda, nanti bisa dijual gitu. Belum sama si pembeli tidak langsung tebang, masih ada di situ gitu. Iya. Masih ada di situ. Jadi belinya itu misalnya mau 10 tahun,
Manufakturnya nanti menuju usia 20 atau 25 tahun gitu. Misalnya sama si pembelinya tadi. Bahkan nanti itu bisa diperjualbelikan lagi juga gitu. Kalau ternyata apa? Berarti intinya tetap aja dikeluarkan ketika orang dapat rezekinya. Dapat rezekinya walaupun belum ditebang. Iya. Maksudnya pas setelah menjual udah laku. Karena kayu jati itu di kampung kami juga harganya mahal, Ustaz. Jadi belum ditebang, waktu misalnya kami beli dulu waktu harga sekitar 2,5 juta gitu ya. Ternyata kan dibiarkan saja itu. Begitu gede perkembangan zaman di sini tuh kayu jati itu harganya bisa puluhan juta. Iya. Jadi satu batangnya itu. Kan di gunung jadi apa ya? Susah. Gunung api bisa membesar gitu. Iya. Nah itu apakah misalnya kami menjual pada usia 10 tahun saya dapat 2,5 juta itu langsung kita bayar zakatnya yang 7,5% atau bagaimana? Pertanyaannya, ketika kayu jati itu dijual baru 2 tahun, itu sudah pindah kepemilikan nggak? Sudah pindah. Kalau sudah pindah, berarti kita sudah nggak berhak lagi memiliki jati itu kan ya? Iya. Tapi itu sejati kok masih tanam di tanah kita kan gitu? Iya, iya. Gimana itu? Maksudnya kita rela nggak? Iya. Akadnya itu udah rela biasa. Jadi kita biasanya udah menjual ya, ya. Misalnya 5 batang dapat 10 juta begitu. Apakah 10 juta ini langsung kita keluarkan zakatnya? Iya betul. Dan nanti keluarkan lagi begitu. Jadi yang kita keluarkan zakatnya mah yang ketika kita terima uang aja. Ketika kita terima uang langsung keluarkan. Cuman kalau abdi mah kayaknya nggak mau Pak Budi. Tapi paling prosesnya itu kan jadinya jadi ijon kan. Iya. Ijon itu kan sesuatu yang diharapkan karena sifatnya tebak-tebakan. Contoh kita punya perkebunan pohon dulu di kampung ya mangga atau misalnya durian ya kalau di Palembang. Ini baru pentil-pentilnya nih, pentil-pentil keluar. Nah si rawa itu nebak nih, udah ya 3 juta kan, saya kepanenan, bayar 3 juta, tapi panen nanti sama dia. Jadi sifatnya itu perjudian. Jam disebutnya kan ijon kalau zaman dulu ya. Termasuk mangga kadang gitu ya di saya. Atau mungkin kalau di Palembang itu bisa ke durian, duku. Dulu seperti itu, tapi alhamdulillah perkembangan agama berkembang terus sampai ke kampung, akhirnya praktik seperti itu teh udah tidak ada lagi, alhamdulillahnya. Pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Jadi dibelinya teh benar-benar memang udah wajib panen. Udah di masa panennya. Udah masa panennya, udah kelihatan mangganya gede gitu. Jadi kalau dulu memang betul ketika saya kecil itu datang si calon-calon mangga itu Langsung nawar. nah, langsung diberikan kasih uang. Tapi sama dia panennya nanti gitu. Nanti. Panen. Jadi ditebak sama dia tuh. Ini bunganya baru keluar bunga nih. Ditebak. Bisa jadi itu akan untung buat dia, bisa jadi akan jadi rugi. Kan nanti akan mungkin ada musim angin lah, naonnya gitu, ada hama. Tapi itu sifatnya ada perjudian gitu. Kalau menurut itu mah ya itu mungkin prosesnya. Tapi ya nggak tahu juga kalau kita di belum ya. Ya soalnya tadi kata kategorinya teh tetap goror, kategori. ya kak kalau itu mah misalkan Pak Haji punya pohon jati 2 tangkalnya baru usia 2 tahun, kok habis dibeli misalkan gitu. Nah itu kan sudah melakukan ternyata kok habis itu dipanen nanti 20 tahun yang akan datang. Ini 20 tahun yang akan datang. Ini teras siapa? Emang rela deh punya tanahnya gitu kan? Tapi emang kalau praktiknya itu udah memang terbiasa di sana, ya emang udah begitu. Udah pakai ridho gitu ridho. Kalau ridho ya berarti itu mah di luar ini ya. Berarti tetap aja kenanya ketika dapat uang yang pertama tadi. Udah hari ridho sama tadi gitu. Itu penjualan pertama tadi ya. Yang pertama tadi karena ketika 20 tahun kemudian si jati itu ditebak, kita kan milik yang itu kan, bukan milik kita lagi kan. Dia tetap aja ambil aja 7,5%-nya dari yang terima uang dari awal. Karena seaneh we, menyatakan orang dipakai tuluy ku eta bisa. Dipakai terus kan sama yang beli. Terus pas 20 tahun dijual kita nggak dapat apa-apa gitu. Asal hanya. Ya terus satu kali panen kayak kuku masih
Gitu ya. Kalau yang kayu tadi dibeli Pak, jangan langsung dibeli dari pemain kita membeli. Tapi ditinggalkan di tanah. Ya, nanti boleh iya, pokoknya ditunggu sampai keadaannya sampai nanti ditebang gitu. Nah, kalau dia belum terbang ke ada jarak waktunya. Belum, tidak ada apa-apa itu. Dari si pemilih dari udah di awal itu sudah ridho begitu ininya akan gitu. Kok bisa ridho gitu loh? Aneh. Iya. Enggak ada jarak waktu 20 tahun atau enggak? Karena udah kebiasaan merenya. Biasanya warna kepepet. Istri John sama dengan pemancingan kilo terus. Salah itu. Anggulas tuh. Iya.